Pagi teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai digital health ya. Sudah kenal dengan saya Tarik Barasaba, dosen teknobiomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya rasa ini sudah ya, saya sudah pernah berkenalan dengan teman-teman semua. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari digital health ya. Digital health itu berasal dari eh, kata sifat ya. Kata dasarnya digital ya, health ya kesehatan gitu. Kalau digital itu kata sifat yang artinya ya, sinyal atau data yang diekspresikan sebagai rangkaian rangkaian angka 0 dan 1 ya. Biasanya direpresentasikan sebagai nilai ya, dari suatu kuantitas fisik, misalnya voltage ya, voltase atau polarisasi magnetik ya. Jadi eh, ini terkait dengan penggunaan atau penyimpanan data atau informasi pada dalam bentuk sinyal digital ya. Misalnya digital TV ya. Kita tahu ada digital TV yang bisa akses misalnya channel-channel dari luar negeri ya. Kalau kita pakai TV yang biasa, antena mungkin hanya bisa akses RCTI, SCTV, MNC dan sebagainya ya. Tapi kalau kita pakai digital TV itu lebih banyak yang bisa kita akses channelnya. Lalu bisa juga terkait dengan pelibatan atau berkaitan dengan penggunaan dari teknologi komputer. Misalnya kalau dalam kata revolusi digital ya. Ini bisa kita lihat videonya ya, silakan dicek aja di YouTube ya, tinggal di copy terus di paste di YouTube silakan. Ini videonya mengenai digital health ya. Jadi overview digital health secara umum. Lalu untuk apa sih tujuan digital health itu? Yang pertama ya, digital health itu merupakan suatu pendekatan yang holistik ya, berdasarkan atas value ya, nilai, lalu augmented dan dia inklusif, lalu memungkinkan penggunaan data aman, terkoneksi, lalu dia juga dapat dipercaya ya. Dan berdasarkan gambar ini, digital health juga memberikan akses ke uh, layanan kesehatan ya, layanan kesehatan yang optimal. Dia juga memberikan inovasi kolaboratif dan memberikan solusi melalui berbagai level ya. Lalu memungkinkan juga terjadinya layanan kesehatan yang affordable ya, yang dapat uh, apa ya istilahnya, affordable itu dapat dibeli lah ya, mampu dibayar gitu. Baik untuk yang membayar, baik untuk yang dibayar dan untuk masyarakat secara umum. Dan juga meningkatkan kualitas dari layanan kesehatan dan hasilnya. Lalu juga dia memperkuat preventif ya, tindakan-tindakan preventif, pencegahan melalui edukasi, informasi, pemberdayaan masyarakat dan alert system. Jadi apabila ada terjadi sesuatu, dia akan bisa memberikan alert supaya lebih cepat penanganannya. Ya. Ini masuk ke problem treatment mungkin ya. Lalu mempercepat proses diagnosis juga dan aksi-aksinya ya berdasarkan dari data-data yang terkait. Lalu meningkatkan kepuasan pasien dan kepuasan dari staff juga ya, kepuasan dari dokter juga. Dan ini pasien sentris ya, jadi berorientasi pada pasien. Ada personalization juga, jadi sifatnya lebih personal ya untuk tiap klien dan lebih apa ya, lebih humanize ya, lebih manusiawi ya. Ini hot data ya, ada alphanumeric, biosinyal, image dan sound dan biometrik ya. Alphanumeric itu apa? Alphanumeric itu terdiri dari misalnya angka atau huruf atau karakter-karakter lain di luar angka dan huruf.
misalnya koma, titik, titik dua, ya kan. Nah, itu semua alfanumerik. Contohnya apa? Contohnya adalah rekam medis, itu alfanumerik ya. Identitas pasien yang ada di rekam medis itu semua alfanumerik. Diagnosis dari dokter, tindakan keperawatan ya, SOAP dari perawat, obat-obatan yang diberikan oleh apoteker, itu semua data alfanumerik, nama obatnya ya, dosisnya berapa dan sebagainya. Lalu kalau biosinyal itu eh, sinyal-sinyal yang ada di tubuh ya, misalnya EKG, EMG, EEG ya, EKG untuk jantung, EEG sinyal dari otak ya, dan EMG sinyal dari kekuatan otot ya, kekuatan listrik dari otot. Yang lain juga ada, cuma nggak umum digunakan, misalnya ERG pada retina, EOG pada otot-otot mata ya. Ada juga biosinyal yang lain yang tidak mengukur listrik, misalnya PPG. PPG itu fotoplasmografi, itu mengukur flow yang ada di pembuluh darah kecil yang ada di jari. Ya. Jadi dari situ kita bisa dapat kekakuan dari vaskularnya. Berikutnya ada image. Image itu citra ya. Kalau dalam bahasa Indonesia citra, tapi secara umum mungkin kita mengenal dengan foto atau gambar ya. Cuma kalau kita bilang gambar nanti jadi rancu. Ini citra hasil foto atau ilustrasi. Ya, jadi kita pakai istilah citra biasanya image itu. Citra apa saja ya, bisa foto pasien, bisa foto lesinya, bisa juga foto X-ray ya, foto X-ray, foto CT scan, pencitraan nuklir dan sebagainya. Bisa juga foto hasil pemeriksaan mikroskop ya, dari suatu sel atau dari suatu jaringan, dari suatu tumor ya, itu bisa sebagai image. Berikutnya ada sound. Sound ini bunyi ya, bunyi. Jadi bukan voice, bukan suara, tapi lebih cenderung ke bunyi. Karena di kedokteran itu kita cenderung memeriksa bunyi-bunyi ya, menggunakan stetoskop ya. Ada bunyi jantung ya kan. Bunyi jantung gimana? S1-nya, S2-nya ya. Ada murmur nggak? Ada galop nggak ya? Apakah ada suara tambahan S3, S4? Nah, itu. Terus bising khusus juga ya. Itu suatu bunyi juga ya. Bagaimana metallic sound atau ada suara yang lain bising khususnya. Lalu ada bunyi nafas ya, suara nafas ya. Ada ronki nggak? Ada wheezing nggak? Ya, itu semuanya sound. Tapi bisa juga sound ini masuk ke voice juga ya. Misalnya percakapan antara dokter dan pasien direkam ya. Itu bisa masuk. Itu juga data kesehatan ya. Lalu yang terakhir biometrik. Biometrik ini merupakan ciri khas dari suatu individu ya. Jadi data yang khas, data yang unik untuk setiap individu. Misalnya sidik jari, ya, itu yang paling sering digunakan buat fingerprint kan, kita pakai sidik jari ya. Terima kasih, gitu. Silakan coba lagi. Gitu. Itu pakai fingerprint. Dia mendeteksi mungkin cuma 3 titik dari sidik jari, itu sudah khas biometrik. Contoh lain apa ya? Contoh lain misalnya kalau kita lihat di film-film itu pakai ini ya, pakai lensa, bukan lensa apa, iris ya, iris mata, scan iris mata. Ya. Itu bisa data biometrik juga. Suara juga katanya nggak ada suara yang 100% mirip ya. Jadi mungkin bisa juga dijadikan suara manusia juga dijadikan biometrik. Cuma kadang-kadang suara kita kan berubah juga ya, berubah-ubah juga. Lagi pilek, lagi apa, itu kadang-kadang berubah. Bentuk wajah juga merupakan suatu data biometrik ya, karena tidak ada orang yang benar-benar persis sama plek-plek sama 100% nggak ada. Jadi sekarang itu sistemnya karena uh, mungkin karena fingerprint banyak diakalin ya, sama orang-orang absen pakai fingerprint banyak diakalin, akhirnya pakai face scan ya, pakai scan wajah ya, scan wajah. Jadi ada yang namanya face recognition ya, sistem pengenalan wajah, face recognition. Dengan face recognition itu dia bisa tahu ini wajahnya siapa, ini wajahnya siapa, sehingga bisa dijadikan untuk presensi ya. Cuma nanti nggak tahu juga tuh gimana ngakalinnya, pakai topeng atau gimana ya. Kalau sidik jari udah bisa diakalin, nanti lama-lama face recognition juga bisa diakalinnya. Ya gitulah manusia ya, lebih pintar daripada teknologi ya. Berikutnya ada health information ya. Health information ini
kita lihat ternyata health information adalah data kesehatan yang sudah diproses. Jadi kalau data kesehatan itu sudah diolah, itu namanya jadi informasi kesehatan. Ya, pengolahannya gimana? Ada macam-macam. Ya, bisa pengolahan itu di filter, pengolahan itu bisa ditambahkan, dikurangi. Ya, itu semua pengolahan. Bisa disortir, ya kan? Itu juga suatu bentuk pengolahan. Atau disajikan dalam bentuk grafik, disajikan dalam bentuk tabel, disajikan dalam bentuk diagram. Itu juga merupakan suatu bentuk pengolahan ya. Penggunaannya untuk apa informasi kesehatan ini? Yang pertama, kalau misalnya informasi kesehatan personal itu biasanya digunakan untuk diagnosis oleh dokter ya. Informasi kesehatan personal itu misalnya pasien mengeluh diare misalnya, ya. Nanti kita tanya diarenya sudah berapa hari, bagaimana frekuensinya, bagaimana konsistensi dari fesesnya, lalu apa misalnya yang dimakan sebelumnya, ya apakah ada gejala-gejala lain, itu semua personal health information yang akhirnya tujuan akhirnya adalah menentukan diagnosis ya. Jadi pengumpulan data yang akhirnya diolah menjadi informasi itu tujuannya adalah ujung-ujungnya adalah decision making ya, pengambilan keputusan ya. Jadi kalau kita punya data yang bagus, kita bisa punya informasi yang bagus dan akhirnya menghasilkan keputusan yang bagus juga. Tapi kalau kita punya data yang jelek, ya, atau kita nggak punya data, maka kita nggak punya informasi atau kita mendapatkan informasi yang jelek. Akibatnya keputusan yang kita buat juga jadinya jelek atau salah, gitu ya. Makanya untuk dapat diagnosis kadang-kadang kita perlu banyak sekali mengumpulkan data ya, data gejalanya, data tandanya, diperiksa, ya kan terus data hasil pemeriksaan lain, hasil lab, hasil X-ray misalnya ya, hasil pemeriksaan biosinyal, ada banyak ya. Sehingga nanti mengerucut akhirnya oke didapatkan diagnosisnya ini. Nah, itu adalah suatu pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan data yang diakuisisi ya. Selain itu untuk apa? Untuk diet, misalnya ahli gizi. Ahli gizi dia akan menentukan ya. Oh, informasinya ternyata data tensi pasien itu sistolnya misalnya mencapai 200, diastolnya 160 ya. Dari situ ahli gizi mendapatkan informasi bahwa pasien ini menderita hipertensi. Oke, kalau begitu pengambilan keputusannya adalah dietnya berarti harus rendah natrium ya, atau rendah garam gitu ya. Itu untuk diet ya. Lalu untuk obat juga ya, apoteker akan memberikan obat yang sesuai dari data atau informasi yang didapat oleh dokter ya. Misalnya didapatkan informasi dari dokter misalnya yang harus diberikan pada pasien ini adalah aspirin misalnya, atau misalnya antibiotik ya, ciprofloxacin misalnya. Ternyata dari data yang lain atau dari informasi dari pasien, dia punya alergi terhadap ciprofloxacin, maka apoteker akan menentukan, oh berarti obatnya nggak bisa pakai yang ciprofloxacin nih, maka yang mengandung ciprofloxacin, maka dia akan konfirmasi ke dokternya, dok, ini obat yang diresepin kan ada ciprofloxacinnya ya. Nah, sementara pasiennya alergi ciprofloxacin, berarti harus diganti sama obat yang lain. Nah, itu gunanya informasi kesehatan personal. Lalu kalau informasi kesehatan personal itu diakumulasi, ya, jadi ada beberapa, artinya informasi kesehatan dari beberapa orang di suatu fasilitas pelayanan kesehatan itu diakumulasikan, maka itu bisa jadi masukan bagi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ya. Jadi bisa jadi untuk menentukan misalnya kebutuhan staf, ya. Misalnya ternyata pasiennya yang banyak datang adalah pasien anak, misalnya gitu ya. Oh, kalau yang banyak datang adalah pasien anak, sementara dokter anaknya cuma satu, oh berarti kurang, berarti harus ditambah. Nah itu proses staffing. Atau misalnya ternyata banyak tenaga kesehatan yang idle, misalnya di sini ada banyak eh, katakanlah misalnya satpam gitu ya. Sementara ternyata kunjungan pasiennya sedikit ya. Jadi mungkin jumlah satpam bisa dikurangi atau jumlah cleaning service bisa dikurangi, jumlah karyawan bisa dikurangi. Itu kebutuhan staff. Berikutnya kebutuhan fasilitas ya. Dari informasi didapatkan bahwa
oh ternyata ada masukan dari klien ya, dari pasien atau keluarga pasien, ada saran, ada kritik bahwa ternyata susah cari tempat sholat, ya berarti apa musola terlalu sempit, berarti perlu bangun masjid, ya. Ada fasilitas. Atau ternyata WC-nya kotor, oh ternyata cleaning service-nya kurang, kurang banyak, ya. Atau perlu ditambah WC lagi karena jumlah WC-nya kurang. Bisa juga fasilitas yang sifatnya medis, misalnya ternyata banyak pasien yang butuh CT scan dan itu harus dirujuk ya. Karena di rumah sakit tersebut tidak ada CT scan. Di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut misalnya hanya ada foto X-ray biasa, konvensional. Maka karena sering rujuk pasien untuk CT scan, akhirnya ya udah kenapa kalau memang setelah dilakukan kajian memang operasional cost-nya dan pembeliannya bisa BEP ya, bisa balik modal, kenapa tidak disediakan saja fasilitas CT scan di rumah sakit ini seperti itu. Berikutnya supplies ya, nanti dilihat ya di apotek obat apa yang sering habis. Oh ternyata obat yang sering habis itu adalah misalnya eh, NSAID ya, NSAID. Sementara vitamin nggak terlalu banyak penyerapannya. Ya udah, berarti kalau gitu nanti kalau beli obat lagi yang perlu di stok adalah NSAID. Sementara vitamin nggak usah beli dulu gitu karena masih banyak stoknya. Itu supply ya. Demikian juga supply yang lain, reagen, bahan-bahan lain dan sebagainya ya. Lalu cost ya untuk menentukan tarif ya dan mendapatkan biaya. Oh ternyata biaya layanan kita segini. Jadi sekitar sebulan atau per layanannya segini costnya. Ya. So kalau costnya segini berapa tarif yang akan diberikan kepada kepada pasien ya untuk pelayanan. Itu ada hitung-hitungannya kan. Nah itu berdasarkan dari informasi kesehatan personal yang terakumulasi. Lalu ada juga informasi kesehatan publik. Buat apa informasi kesehatan publik ini? Informasi kesehatan masyarakat ini misalnya untuk membuat perencanaan program kesehatan. Misalnya di dinas kesehatan nih, ya, dinas kesehatan mau membuat suatu program, ya, maka perlu diketahui dulu informasi kesehatan masyarakat, ya, di daerah tersebut apa yang sebenarnya menjadi masalah. Ya. Jangan misalnya bikin program, oh berikan program obat cacing, pemberian obat cacing ya. Ternyata yang masalah itu bukan cacing tapi DHF gitu ya. Akhirnya pemberian obat cacingnya jadi nggak efektif gitu karena emang nggak ada orang cacingan di situ ya atau sangat sedikit jumlahnya. Sementara yang DHF-nya malah jadi wabah ya nggak tertangani. Nah itu yang perlu dipikirkan ya. Informasi kesehatan masyarakat, datanya berapa angka DHF, berapa angka diare, berapa angka kejadian kecacingan, berapa angka gizi buruk, ya, itu nanti dijadikan informasi didapatkan oh seperti ini gambarannya. Lalu buat advokasi juga ya, advokasi ke misalnya anggota dewan ya, ke DPR atau DPRD ya. Saya pernah presentasi di depan anggota DPRD menyampaikan temuan-temuan dari survei ya yang saya dan teman-teman lakukan itu ternyata kematian bayi ya cukup besar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Akhirnya saya presentasikan ke anggota DPRD Kabupaten Bandung ya. Saya kurang tahu hasilnya bagaimana, apakah memang dirumuskan suatu kebijakan terkait hal itu atau tidak, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan bahwa banyak masalah yang terjadi di lapangan sehingga pada akhirnya mengarah ke angka kematian bayi yang tinggi di kecamatan-kecamatan tersebut. Mulai dari masalah tenaga kesehatannya yang nggak rajin cuci tangan, fasilitasnya misalnya airnya nggak ada, terus airnya juga nggak bersih gitu, terus banyak orang juga nggak punya jamban gitu ya. Nah itu yang jadi masalah atau ada yang rumahnya sangat jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ada yang bidan desanya nggak ada ya, boro-boro dokter ya, bidan aja nggak ada. Sebenarnya ada, cuma dia misalnya pindah ya atau pulang ke daerah asalnya atau dia bukan orang situ sehingga dia sering mudik ya. Nah itu jadi nggak bisa ditemui gitu. Nah itu masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Atau kalau misalnya memang kepala daerah bisa memberikan decision ya, membuat decision terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di
wilayah kerjanya, wilayah tempat dia bertanggung jawab ya. Misalnya misalnya saya adalah seorang wali kota, maka di kota ini apa nih masalahnya ya? Masalah besarnya ternyata tadi misalnya orang-orang masih eh, buang airnya nggak semua orang punya jamban, akhirnya orang-orang masih ke MCK gitu, ke jamban umum. Nah, bagaimana caranya supaya setiap rumah itu punya jamban yang bersih ya, sehingga bisa lebih sehat gitu. Itu contohnya ya. Atau misalnya kasus gizi buruk ya, apa yang harus dilakukan terhadap masalah gizi buruk ini. Nah, itu semua decision makingnya berdasarkan apa? Berdasarkan informasi kesehatan ya. Kalau nggak ada informasi kesehatan masyarakat, maka seorang kepala daerah dia nggak tahu, sehingga dia akan menganggap oke, all is fine gitu, nggak ada, all is well, nggak ada masalah ya. Jadi semua baik-baik aja. Kenapa harus mikirin kesehatan? Ya udah, saya pikirkan yang lain kalau gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya digital health juga termasuk ke dalam pemanfaatan media-media digital untuk promosi kesehatan ya. Misalnya yang pertama website ya. Website ya bisa lah ya teman-teman misalnya membuat suatu website atau blog ya, paling sederhana kan blog ya, mengenai apa gitu ya. Ya itu bisa macam-macam tergantung minat dari teman-teman ya, bisa kesehatan jiwa, bisa kesehatan anak ya. Ada teman saya yang membuat khusus untuk kesehatan anak, jadi dia buat blog untuk dibaca website untuk dibaca ibu-ibu gitu ya. Macam-macam bisa dilakukan dengan website. Bisa juga mobile apps ya. Nah, sekarang banyak ya mobile apps terkait kesehatan ya. Ada yang untuk fitness di rumah, ada mobile apps untuk mengingatkan untuk minum air, ada mobile apps untuk tumbuh kembang balita ya. Jadi mobile apps untuk siklus menstruasi gitu ya, banyak ya. Ini termasuk salah satu media digital yang bisa digunakan untuk promosi kesehatan ya. Berikutnya sosial media. Wah, ini banyak banget nih. Banyak banget dokter-dokter atau tenaga kesehatan lain yang aktif di Instagram misalnya atau Facebook ya atau Twitter, nge-tweet gitu ya tentang kesehatan gitu kan, sehingga banyak followernya, banyak kalau di YouTube subscriber ya, dia membuat video-video mengenai edukasi kesehatan, orang-orang suka terus subscribe gitu ya. Jadi sosial media ini salah satu yang powerful juga karena dia bisa menyebar dengan sangat cepat ya. Makanya istilahnya viral ya. Viral kan seperti virus ya, bisa menyebar dengan cepat. Jadi kalau memang dia bagus, orang mudah untuk share ya, mudah untuk share dan orang tertarik. Kalau orang tertarik dia akan subscribe atau follow ya. Nah ini banyak ya. Kalau bicara sosial media, kalau yang sekarang mungkin yang paling hits IG ya, Instagram. Tapi yang lain juga banyak kok di Facebook, di Twitter, di YouTube juga banyak saya pernah tahu ya. Berikutnya film ya, kayak mungkin ini masih jarang ya, tapi bukan tidak mungkin dibuat suatu film mengenai kesehatan ya. Saya tahu ada beberapa film tentang wabah, misalnya Contagion ya, Deranged itu film-film tentang wabah ya. Ada Deranged itu film Korea bagus banget tentang wabah cacingan ya. Jadi film Korea jangan nonton yang alay-alay aja ya, tapi ada film-film tentang epidemiologi itu bagus ya. Lalu berikutnya ada komik ya. Komik juga seperti film ya. Dasarnya ini dipakai untuk fun ya, untuk have fun, untuk entertain people ya. So bagaimana membuat suatu uh, promosi kesehatan misalnya dalam bentuk komik digital. Sekarang banyak platformnya ya, misalnya Line ya, Line Webtoon kan ada ya. Nah itu bisa mungkin kalau teman-teman berbakat dalam ilustrasi ya, terus ada jiwa humorisnya, itu bisa membuat komik yang muatannya kesehatan. Tentu tentu nggak plek-plek diberikan materi kesehatan karena jadi nggak menarik. Orang baca komik itu ingin terhibur. Jadi pastinya unsur hiburannya lebih tinggi daripada unsur muatan materi promosi kesehatannya atau edukasi kesehatannya. Berikutnya ada podcast. Nah ini nge-hype ya dalam beberapa waktu terakhir ini podcast ini nge-hits. Sebenarnya udah lama sih podcastnya, dari 2004 gitu udah ada podcast, cuma mungkin
mulai hype-nya sekarang gitu ya. Banyak orang bikin podcast, termasuk kita di FKUB Lab Telemedicine itu sedang membuat Optimus Prime ya namanya, programnya Optimus Prime. Itu suatu program podcast, kita beli alatnya juga, kita buat semacam mini studio di GPP ya, lantai 2 itu ada di ruang 211 ya. Itu ada mini studio kita di situ. Podcast ini efektif juga ya buat apa ya, mencapai pendengar ya, untuk menggait audiens ya. Karena podcast orang nggak ribet, nggak makan data besar ya, nggak ngabis-ngabisin kuota seperti YouTube misalnya. Terus dia juga podcast itu bisa didengar sambil melakukan hal-hal yang lain, karena cuma audio aja, nggak perlu dilihat ya. Jadi sambil kerjaan yang lain bisa sambil menyimak gitu, sambil nyetir bisa sambil mendengarkan ya. Dan ini berdasarkan bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya, dan kita bisa pilih podcast yang kita suka ya, nggak seperti radio yang kita siarannya ada jam-jam tertentu dan kita nggak bisa milih. Paling kita milih radio yang kita suka aja, channel radio yang kita suka, tapi kita nggak bisa milih mau siaran tentang apa ya. Makanya orang banyak menyukai podcast ya. Kalaupun ada podcast yang visual itu modifikasinya ya, ada seperti Om Deddy Kobuze itu kan bikin podcast yang visual ya, dia bikin podcast tapi ada rekamannya juga dan diupload di YouTube. Nah itu uh, visual podcast namanya. Tuh. Berikutnya aplikasi kesehatan digital ada apa aja? Yang pertama ada e-health ya, atau electronic health ya. Electronic health ini mencakup banyak hal ya, bisa kita lihat di sini. Health mobile apps tadi sudah kita jelaskan. Kalau ada aplikasi-aplikasi mobile terkait kesehatan, maka itu maksudnya electronic health juga, karena dia pakai sistem elektronik dalam pemrogramannya. Lalu optimisasi dari sosial media ya, optimasi sosial media untuk promosi kesehatan tadi juga masuk ke e-health ya, atau untuk misalnya untuk pelaporan ya, untuk sistem rujukan pakai sosial media, kenapa enggak gitu, itu masuk ke e-health juga. Berikutnya health information system ya, health information system membangun sistem informasi kesehatan secara elektronik ya, membuat electronic medical record misalnya, atau membuat sistem rujukan ya, integrasi data, itu semua termasuk dalam suatu bidang e-health. E-prescription atau prescription elektronik ini juga suatu bentuk e-health ya. Bagaimana proses prescription dilakukan tidak by paper ya, tapi by electronic system ya. Kita tahu kalau by paper kadang-kadang dokternya suka nulisnya jelek-jelek gitu ya, sehingga akhirnya salah baca si apotekernya, sehingga akhirnya salah obat ya. Atau kalau misalnya dokternya nulis bagus-bagus, kebaca sih, tapi kebaca sama pasiennya juga, akhirnya pasiennya beli sendiri. Kalau misalnya obatnya antibiotik, akhirnya tidak rasional ya, penggunaan antibiotiknya jadi nggak rasional, jadi sakit dikit antibiotik, akhirnya jadi resisten. Ya benar juga. Maka yang paling tepat menurut saya adalah pembuatan sistem e-prescription ya. Tulisannya diketik, tetap bisa terbaca, insya Allah mengurangi kesalahan, tapi pasien nggak tahu ya, pasien cuma terima obatnya gitu. Terus yang terakhir adalah telemedicine. Ini yang sering saya obrolin ya, yang sering saya sebut-sebut, yang sering saya saya diskusikan ya dengan teman-teman di FKUB ya, telemedicine. Telemedicine ini banyak sekali variannya ya. Dari mulai teleedukasi, telekonsultasi ya. Telekonsultasinya ada yang client to doctor, ada yang doctor to doctor ya. Dan ada juga telehome care ya, teleradiologi, teledermatologi dan sebagainya. Ada banyak varian telemedicine. Cuma mungkin yang terkenal ya, yang populer di kalangan masyarakat memang yang teleconsultation dari klien ke dokter. Seperti yang dilakukan oleh platform penyedia layanan telemedicine, yaitu ada beberapa ya di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan, teman-teman pasti udah tahu ya. Itu telemedicine ya. Tapi sebenarnya ada banyak ya. Kita di FKUB juga
sudah lama ya, sudah dari kalau nggak salah dari 2010 itu sudah ada layanan telemedicine. Cuma sekarang sedang mau dibangkitkan lagi, sedang mau diaktifasi lagi, mau dikembangkan lagi. Telemedicine ini tidak hanya sekedar berupa konsultasi uh, by WhatsApp aja atau by phone, tapi kita juga buat teleedukasi. Tadi ada podcast ya, nanti mungkin kedepannya mungkin ada yang lain-lain lagi. Belum tahu ya, sementara ini kita fokus ke teleedukasi melalui podcast dulu gitu. Berikutnya ada wearable devices ya. Wearable devices ini merupakan suatu uh, alat yang bisa dipakai ya. Jadi alat kesehatan sebenarnya, cuma bisa dipakai sebagai pakaian, misalnya smartwatch atau smart band ya. Itu dipakai di pergelangan tangan, tapi nanti dia bisa mengukur misalnya yang paling sering adalah denyut nadi ya. Denyut nadi, dan mungkin bisa juga untuk mengukur yang lain, saturasi oksigen mungkin, mungkin tensi tekanan darah mungkin ya. Itu bisa digunakan ya. Wearable devices ini juga banyak dimanfaatkan ya, terutama orang-orang yang suka ini nih, suka olahraga ya, biasanya pakai wearable devices ya. Ada GPS-nya, ada apanya, jadi smartwatch namanya atau smart band. Ya mungkin kedepannya ada makin banyak lagi device-device yang wearable, nggak cuma di jam, nggak cuma di pergelangan tangan aja, tapi mungkin bisa tempat-tempat yang lain, bisa belt, bisa apa ya. Kemarin teman-teman juga mencoba merancang smart neck pillow ya, ini bantal leher yang smart, dia bisa memberikan thermal therapy ya, dan bisa uh, mencegah kebablasan saat menggunakan transportasi umum. Nah itu idenya Adam ya, mungkin teman-teman kenal Adam Fauzi Akbar. Itu dia punya ide itu dan saya bimbing di PKM, dan alhamdulillah kemarin dapat medali perunggu untuk kategori poster dan kategori presentasi. Berikutnya ada bots ya. Bots itu merupakan suatu program ya, eh, yang berjalan di internet, dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang repetitif ya. Jadi dia menggantikan tugas manusia ya. Teman-teman bisa melihatnya, kalau teman-teman mengontak suatu perusahaan, maka teman-teman akan mendapatkan email balasan atau chat balasan secara cepat, langsung dapat ya. Misalnya, terima kasih telah menghubungi, kami akan menghubungi Anda lagi segera. Nah itu yang melakukan bots ya, karena itu kan pekerjaan repetitif ya. Kalau pekerjaannya repetitif, maka dia tidak perlu dilakukan oleh manusia ya, karena akan menambah cost ya, karena perlu menggaji orang lagi, dan ngapain juga orangnya harus standby 24 jam gitu cuma untuk menjawab seperti itu ya. Maka itu bisa digantikan oleh bots ya. Frequently asked question juga, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, itu juga bisa dibuat template jawabannya dan diprogram dengan bots, sehingga nanti bots yang menjawab gitu. Cuma nanti kalau memang pertanyaannya itu lebih rumit ya, memang pada akhirnya harus tetap manusia yang menjawabnya. Nggak bisa kita mengandalkan bots doang untuk semua hal, untuk menjawab semua pertanyaan, itu nggak mungkin juga ya. Next ada medical robot. Nah ini ada robot macam-macam ya. Kalau di Indonesia itu ada robot Raisa namanya ya. Ini yang dibuat oleh teman-teman di ITS ya, Raisa. Itu robotnya mengantarkan apa? Mengantarkan obat dan makanan ke pasien COVID-19, sehingga perawat atau nutrisionis itu tidak terpapar, tidak tetap menjaga jarak, tidak berkontak dengan pasien, sehingga mengurangi infeksi nosokomia lah ya, mengurangi infeksi ke tenaga kesehatan. Nah ini cukup bagus ya idenya medical robot. Kalau di luar negeri ada yang lebih canggih lagi, robot yang bisa untuk operasi ya, namanya Da Vinci ya, silakan dicari. Da Vinci Surgical System ya. Itu jadi dokter bedahnya bisa melakukan pembedahan dari jarak jauh ya. Jadi dokter bedahnya di mana, robotnya di mana, tapi tentunya ada koneksi internet ya. Kalau koneksi internetnya nggak stabil atau koneksi internetnya diarpet hilang timbul, wah itu bahaya banget ya. Jadi kita lihat dulu situasinya ya. Dulu dokter bedah yang di UI juga pernah bilang, saya cuma berani pakai Da Vinci kalau misalnya jaraknya masih relatif dekat ya. Misalnya pasiennya di Depok, dia di UI, UI Salemba, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa,
dia masih bisa kejar ke Depok segera gitu. Tapi kalau misalnya terlalu jauh sampai lintas kota yang jauh mungkin dia nggak mau gitu dia bilang, karena terlalu terlalu berisiko gitu ya. Berikutnya ada artificial intelligence. Ini juga topik yang sangat menarik ya, sangat banyak dibahas ya di era 4.0 ini ya, di era digital ini. Bagaimana artificial intelligence itu dimanfaatkan dalam kedokteran sehingga mempercepat pekerjaan dokter, mempermudah pekerjaan dokter, eh, mengurangi human error, mengurangi kesalahan diagnosis ya. Dan sehingga yang jadi perdebatan dan muncul pertanyaan adalah apakah artificial intelligence ini akan menggantikan dokter gitu. Nah, ini yang jadi apa ya? Yang jadi masalah yang sebenarnya uh, pertanyaannya bukan seperti itu gitu. Tapi artificial intelligence ini nggak akan bisa menggantikan dokter karena uh, terlalu kompleks ya sistem yang harus dibuat gitu, dan uh, orang juga nggak mau ditangani sama uh, sistem ya, sama robot. Tapi namanya orang, kita aja orang sehat ingin ditangani oleh ramah tamah manusia ya, secara manusiawi ya. Misalnya kalau kita ke hotel, kita ingin disapa sama manusia kan, bukan disapa sama komputer, ya nggak? Apalagi orang yang sakit, dia pengen diperlakukan secara manusiawi oleh tenaga kesehatan yang manusia juga, dokter manusia, perawat manusia gitu ya. Jadi artificial intelligence ini sebenarnya justru mendukung pekerjaan dokter ya. Jadi jangan dianggap bahwa nanti bahaya dong pekerjaan dokter terancam, nggak seperti itu. Justru dia mempercepat, mendukung pekerjaan dokter sehingga eh, nantinya akan mempermudah ya, diharapkan seperti itu. Ya, yang terakhir ada Internet of Things ya. Internet of Things ini intinya adalah segala sesuatu ya, benda-benda itu terkait dengan internet ya, terhubung dengan internet ya. Bagaimana misalnya tadi smartwatch ya, terhubung dengan internet, bisa mengirimkan data ke dokter misalnya, sehingga dokter tinggal lihat nanti di tabnya atau di handphonenya, oh ternyata ada masalah di denyut jantungnya, ada aritmia. Nah, itu Internet of Things ya. Atau medical robot yang digerakkan melalui jaringan internet ya, itu juga Internet of Things ya. Banyak hal lah yang terkait dengan Internet of Things ya di kesehatan. Bagaimana segala sesuatu yang tadinya tidak terkoneksi dengan internet sekarang menjadi terkoneksi ya. Itu uh, bisa dicari lagi ya contoh-contoh lainnya. Lalu berikutnya kita lihat apa sih keuntungan-keuntungan dari digital health. Yang pertama, dia mengoptimisasi performance ya. Jadi performance tenaga kesehatan itu lebih baik dengan dukungan digital health ya. Lalu yang kedua, mencegah human error ya. Contohnya misalnya kalau ada eh, seorang dokter yang lupa dia memberikan dua jenis obat yang saling berinteraksi, oleh sistem itu bisa diingatkan ya. Nanti muncul notifikasi, bisa seperti itu ya. Eh, Dikasih precaution, hati-hati, obat A dan obat B berinteraksi, apakah Anda akan melanjutkan tindakan ini, yes or no gitu ya. Itu salah satu contoh untuk mencegah human error. Kalau misalnya dokternya mulai berpikir, oh iya ya interaksi ya, udah nggak jadi deh, nah itu berarti ada human error yang tercegah di situ. Bisa dicari contoh lainnya ya. Lalu mengurangi infeksi nosokomial selama pandemi. Ya, tadi contohnya ya, penggunaan medical robot, penggunaan telekonsultasi, orang nggak usah datang ke rumah sakit kalau keluhannya masih ringan-ringan doang. Itu jelas mengurangi infeksi nosokomial ya. Kalau orang nggak datang ke rumah sakit, orang nggak akan tertular oleh orang lain yang sakit, yang datang ke rumah sakit tersebut juga gitu. Eh, Tenaga kesehatan juga tidak tertular karena misalnya kalau orang yang ada gejala COVID-19 misalnya, melalui sistem telemedicine dia udah diketahui nih, oh ini ada kecurigaan besar ke arah COVID-19. Kalau begitu dijemput, nanti nggak lewat UGD, langsung masuk ke ruang isolasi misalnya seperti itu. Nah, itu mencegah nosocomial infection kan. Jadi pegawai-pegawai yang di UGD, pasien-pasien lain yang ada di UGD yang sebenarnya yang
tidak ada infeksi COVID-19 sebelumnya, itu bisa tercegah dari infeksi nosokomial. Lalu ada mempercepat proses screening ya tadi ya. Jadi screening itu nggak perlu dilakukan di UGD, bisa melalui sistem telemedicine. Jadi kita bisa menentukan triase dari awal ya. Kemarin ada teman-teman yang buat tugasnya juga mengenai triase ya, langsung membuat ini gimana nih statusnya, hijau, kuning, merah atau hitam ya. Itu dipercepat ya dengan adanya digital health. Berikutnya mencegah overload hospital ya, overload rumah sakit ya. Jadi orang nggak usah ngantri nunggu di rumah sakit lama-lama gitu ya. Karena tadi ada sistem e-health, misalnya ada sistem eh, pengaturan nomor antrian misalnya, orang bisa akses di mobile apps misalnya, oh saya itu antrian segini, dokternya belum datang, nanti kira-kira jadwalnya dokternya itu datang jam segini sehingga saya dapat giliran kira-kira jam segini. Maka dia bisa datang di waktu yang benar-benar hampir tepat dengan waktu konsultasinya dia gitu. Jadi nggak nunggu, nggak numpuk di rumah sakit rame-rame ya, apalagi di masa pandemi ini, itu akan meningkatkan risiko dari infeksi nosokomial ya. Berikutnya mengurangi biaya layanan ya, karena jadinya lebih murah layanannya ya. Ya kan kalau pakai sistem telemedicine jadinya lebih murah. Ya, walaupun biaya awalnya mungkin lebih mahal ya, tapi akhirnya service costnya jadi lebih murah. Lalu responnya lebih cepat, kan tadi pakai internet ya, nggak usah nunggu, nggak usah ngantri, bisa konsultasi lewat internet, nggak usah perjalanan ya. Dokternya juga cukup buka laptop, buka handphone, buka tab ya, dia bisa langsung menjawab, nggak perlu harus apa ya istilahnya, eh, nggak perlu harus ada perjalanan, harus pindah ruangan gitu ya, itu jadi respon lebih cepat dan lebih nyaman bagi pasien sama dokter ya. Dokternya bisa kerja dari rumah ya kan, pasiennya nggak perlu datang ke rumah sakit ya, itu nggak perlu ngantri ya, itu nyaman bagi dokter dan pasien. Dan secara lingkungan lebih ramah ya, karena mengurangi penggunaan kertas ya. Kalau segala sesuatu dibuat elektronik ya, medical record dibuat elektronik, datanya disimpan secara elektronik, tidak ada mungkin bisa dikurangi ya, bukan nggak ada lagi sih, ada mungkin penggunaan kertas, cuma lebih sedikit lah, jauh lebih sedikit ya penggunaan kertasnya, sehingga lebih ramah lingkungan ya. Kalau kita hemat kertas, tentunya kita juga menjaga hutan ya, mengurangi penebangan hutan ya, jadinya ya. Nah, itu nanti akan memperbaiki lingkungan gitu ya, sehingga mencegah bencana alam dan sebagainya, mencegah banjir dan sebagainya. Seperti itu. Kerugiannya apa ya? Bukan berarti di digital hal ini keren banget sehingga nggak ada lemah-lemahnya sama sekali, nggak gitu ya. Segala sesuatu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Yang pertama, dia perlu infrastruktur yang baik ya. Nggak mungkin kita ngomong-ngomong digital health di tempat yang listrik aja nggak ada gitu ya. Ada teman saya di eh, Wamena kalau nggak salah ya, dia itu bilang katanya listrik itu di Wamena itu sampai siang aja ya. Jadi katanya enak kerja di sana, siang terus pulang, karena siang tuh dimatiin listriknya, karena disimpan energinya akan dipakai lagi nanti malam ya. Jadi infrastrukturnya harus bagus, terus infrastruktur internet juga harus bagus. Nggak mungkin kita bicara digital health di tempat yang sinyal buat nelpon aja nggak ada gitu ya. Jadi internetnya harus bagus, bukan cuma ada tapi harus bagus ya. Ini yang jadi masalah ya, sehingga tidak bisa diaplikasikan di seluruh penjuru Indonesia ya, karena di Indonesia ini coveragenya belum merata lah ya untuk jaringan telekomunikasi ya. Energi aja belum semuanya kebagian gitu ya secara full. Berikutnya memerlukan literasi teknologi yang cukup ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa pakai komputer, tenaga kesehatannya, nah itu repot ya. Yang sudah bisa aja itu tetap memerlukan latihan ya, menggunakan digital health ini, apalagi yang belum bisa ya. Biasanya yang kalangan usia senior ya, ini belum bisa pakai teknologi ya. Jadi harus belajar dulu. Nah itu kan perlu prosesnya kalau mau belajar. Kalau nggak mau belajar gimana? Nah lebih repot lagi ya, yang jadi masalah.
Lalu perlu user interface yang simple tapi bagus. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh engineer-nya nih. Bagaimana kita membuat desain software yang simple tapi bagus. Kenapa? Kalau rumit nanti orang nggak mau pakai. Engineer itu kalau dia rumit, oh berarti makin gue bikin makin rumit makin canggih nih. Ya, sementara yang dokter berpikirnya beda ya. Tenaga kesehatan berpikirnya semakin simple semakin baik. Karena kalau rumit banyak fitur dia malah jadi bingung, malah jadi lama gitu. Mending simple ya. Tapi kalau dibuat sangat sederhana pun nanti ada fitur-fitur yang tidak tercover. Itu nggak bagus juga gitu. Jadi gimana dicari jalan tengah, dia itu simple tapi bagus. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Terus belum terlalu populer di Indonesia ya. Ya mungkin kalau di negara yang maju digital health sudah populer ya. Cuma kalau di Indonesia masih belum terlalu populer ya. Orang-orang baru tahu telemedicine baru akhir-akhir ini. Terus itu pun sebatas telekonsultasi klien tuh dokter doang. Jadi eh, yang lain-lain mungkin banyak yang belum tahu ya. Kita juga mungkin banyak yang belum tahu ada teknologi IoT buat apa, ada teknologi artificial intelligence buat apa, mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi tidak sepopuler di negara-negara maju lah ya digital health ini di Indonesia. Berikutnya memerlukan biaya awal yang mahal ya, perlu instalasi, perlu beli komputer, perlu beli security sistemnya, perlu bayar jasa konsultan IT-nya, perlu bayar untuk trainingnya ya. Jadi banyak early cost itu cukup tinggi ya, walaupun nanti kalau dibandingkan dengan bertahun-tahun ke depannya mungkin bisa jadi justru cost-nya lebih rendah. Lalu data safety ya, keamanan datanya ini masih harus diperhatikan ya, karena cyber hygiene kita belum baik ya, kita nggak terbiasa untuk menjaga kerahasiaan data, kita nggak terbiasa untuk misalnya logout setelah login ya, jadi akibatnya data safety ini masih harus hati-hati ya. Mungkin cyber security kita juga masih lemah, uh, mungkin masih sering download uh, yang nggak jelas gitu ya. Misal download game, download film, download apa yang nggak jelas gitu, sehingga di situ malware keikut di dalamnya gitu ya. Terus kalau ada uh, tawaran-tawaran atau email yang aneh kadang-kadang suka kita buka gitu. Nah, itu kalau jebakan. Harusnya kita jangan buka ya, langsung kita hapus aja. Nah, itu data safety mungkin masih menjadi masalah ya. Berikutnya policy ya, kebijakan juga terkait digital health belum ada kebijakan yang spesifik untuk mengatur digital health ya. Telemedicine aja setahu saya baru-baru ada ya tahun 2018 atau 19 ya. 19 ya, baru ada tahun 2019 peraturan mengenai telemedicine ya. Kalau digital health secara umum sepertinya belum ada ya. Atau kalau teman-teman udah mengetahuinya mungkin bisa cerita ya ke saya ya. Dan credentialing ya. Credentialing ini masalah gini, kalau misalnya ada terjadi suatu masalah, siapa yang bisa disalahin? Siapa yang mau disalahin? Siapa yang mau dituntut? Ya, dokternya atau penyedia layanan digital health-nya atau fasienkesnya, ya, fasilitas pelayanan kesehatannya, atau engineer-nya yang buat program digital health-nya. Ya, siapa yang mau disalahin? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini jadi pertanyaan ya buat credentialing ini. Ini harus disepakati di awal ya. Kalau misalnya ada masalah A, maka yang bertanggung jawab adalah A. Kalau ada masalah B, maka yang bertanggung jawab adalah C ya. Tanpa adanya kesepakatan ini, ya jalan sih bisa gitu. Cuma nanti kalau ada masalah, jadinya masalahnya itu nggak selesai gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Bagaimana credentialing dari sistem. Lalu ini adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital health ya. Bisa dilihat saja ada macam-macam, ada yang bergerak di bidang digitalisasi dan otomasi administrasi, ada yang di bidang disease management and therapeutics, ada yang drug discovery, screening and diagnostic, clinical trials dan sebagainya. Ini silakan dibaca sendiri aja ya. Ini mengenai tugas ya. Ini sudah saya sampaikan kemarin
buat teman-teman yang mengambil mata kuliah Doctoring 2 ya, Digital Health ini mungkin sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti saya cek ya, belum sempat saya cek. Ya ini form. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan boleh kontak saya. Teman-teman sudah tahu nomor HP saya, boleh tanya langsung ya. Silakan. Kebetulan kuliah ini waktunya cuma 50 menit dan 50 menitnya lagi penugasan. Jadi ini sudah cukup ya, pas 50 menit lebih beberapa detik. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.